Hai, halo. Shalom anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kalian berada dalam keadaan sehat-sehat saja, dalam keadaan penuh sukacita dan selalu bergembira. Nah, anak-anak, yuk sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita bangkit berdiri semua yuk. Ayo berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita ya, dengan penuh gembira. Kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah anak-anak, sebelum kita memulai firman hari ini, yuk kita sama-sama berdoa pada Tuhan agar Tuhan selalu melindungi kita, menjagai kita pada ibadah minggu hari ini. Yuk sikap doa yang benar bagaimana? Ayo duduk manis, lipat tangan, tenang ya, jangan berisik ya. Tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami pada hari ini untuk beribadah sekolah minggu. Ya Tuhan, walaupun ibadah kami di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau melawat kami satu persatu. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami, Engkau pimpin kami dan Engkau lindungi kami, agar ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Engkau saja. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami pinta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan. Yuk kita ambil Alkitab kita masing-masing. Kita hari ini akan belajar di Perjanjian Lama ya. Nah, yang sudah bisa membaca, nanti kita baca bersama-sama. Nah, kalau yang belum bisa membaca, tenang, nanti Ibu bacakan. Tapi kita harus duduk manis, dengarkan Ibu baik-baik ya. Firman hari ini akan diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Ibu ulang ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Sudah diambil semua? Sudah ketemu semua belum? Oke, kita baca sama-sama ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali."
Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapati Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapati Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Nah anak-anak, dari kisah tadi kita mengenal seorang tokoh yang bernama siapa? Ya, Samuel. Kalian tahu nggak Samuel itu siapa? Di tokoh ini Samuel itu adalah anak dari Bapak Elkana dan Ibu Hana. Ibu Hana tadinya itu tidak bisa mengandung dan tidak bisa mempunyai anak. Tetapi Ibu Hana terus-menerus berdoa dan memohon kepada Tuhan agar Ibu Hana diberi anak. Dan akhirnya lahirlah Samuel. Nah, Ibu Hana juga sudah berjanji kepada Allah kalau seandainya doanya terkabul, Ibu Hana akan menyerahkan anaknya ke bait Allah untuk melayani Allah. Nah, ketika Samuel dewasa, akhirnya Ibu Hana mengirim Samuel untuk pergi ke bait Allah membantu Imam Eli melayani Allah. Ketika Samuel sudah di bait Allah, suatu malam Samuel mendengarkan dia dipanggil, "Samuel, Samuel." Nah, dikiranya Samuel, Imam Eli yang memanggilnya. Dan ternyata Imam Eli yang tidak memanggil Samuel, dan hal itu terjadi sampai 3 kali. Akhirnya Imam Eli pun tersadar bahwa itu adalah panggilan Tuhan kepada Samuel. Kemudian Imam Eli menyuruh Samuel ketika ada yang memanggil Samuel lagi, Samuel harus berkata, "Ya Tuhan, berbicaralah, hambamu siap mendengarkan." Nah, anak-anak, kita bisa melihat bahwa Samuel itu orang yang penurut dan mendengarkan nasihat. Buktinya apa? Ketika Imam Eli menyuruh Samuel, maka Samuel pun melaksanakannya dan mengerjakannya. Nah, ibu juga punya cerita nih. Kalian mau dengar nggak? Mau lihat nggak? Nah, ibu punya cerita tentang seekor katak dan ibunya. Kita lihat bersama-sama ya. Yuk. Suatu hari, tinggallah seekor induk katak dan anaknya di sebuah kolam. Katak kecil ini sangatlah nakal. Ia tidak pernah patuh kepada ibunya. Setiap kali ibunya menyuruh sesuatu, ia selalu melakukan sebaliknya. Jika ibunya menyuruh pergi ke bukit, ia justru pergi ke pantai. Jika ibunya menyuruh makan, ia malah tidur. Jika ibunya menyuruhnya tinggal di rumah untuk membantu, ia malah pergi bermain. Katak kecil pun memiliki kebiasaan suka membalikan kata-kata yang diajarkan oleh ibunya. Nak, anakku, sini nak, ibu mau bicara sama kamu. Anakku, kok harus seperti kata yang lainnya? Suaramu tidak sama dengan mereka. Sekarang tirukan suara katak yang benar ya. Kurebek. Rebek. Anakku, kurebek, bukan kurebek. Mengapa kau tidak bisa patuh kepada ibu, nak? Rebek. Rebek. Hari terus saja berganti. Suatu hari, sang ibu katak sakit keras. Anakku, jika ibumu meninggal,
Jangan kuburkan aku di atas bukit ya, Nak. Tapi kuburkanlah aku di pinggir sungai. Ibuku yang sangat malang. Ia meninggal karena menghadapi sikapku. Aku selalu melakukan hal yang sebaliknya. Aku tidak pernah mematuhi perintah ibuku, tapi kali ini aku akan mematuhi apa yang diminta ibuku. Akhirnya si katak kecil langsung membawa ibunya dan menguburkannya di pinggir sungai. Meskipun ia tahu bahwa tubuh ibunya bisa saja hanyut jika air sungai meluap, namun ia tetap memenuhi keinginan ibunya untuk dikuburkan di pinggir sungai. Setelah selesai menguburkan ibunya, ia pun kembali ke rumah dengan sangat sedih. Seminggu kemudian, hujan turun sangat deras. Katak kecil sangat khawatir tubuh ibunya akan terbawa air sungai yang meluap. Akhirnya, ia pun pergi ke sungai untuk memastikan bahwa ibunya tidak terbawa hanyut oleh luapan air. Walaupun kehujanan, ia terus menunggui kuburan ibunya dan mengeluarkan suara Rebek, 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 rebek. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat cerita tentang seekor katak dan ibunya. Nah, kira-kira yang dilakukan anak katak itu baik nggak anak-anak? Ya, nggak baik. Dan kita nggak boleh mencontohnya. Karena sifat anak katak itu, dia tidak mau mendengarkan nasihat ibunya dan tidak menghormati ibunya. Berbeda dengan Samuel kan? Nah, kita harus belajar seperti Samuel. Samuel anaknya, anak yang mau mendengarkan nasihat orang tua dan mau menuruti serta melaksanakan nasihat dari orang tua. Nah, anak-anak, sayang nggak sama orang tua? Tentu sayang kan? Orang tua juga sayang sekali kepada kita. Makanya orang tua kita selalu melindungi kita, menjaga kita, menyayangi kita, dan memberi nasihat-nasihat kepada kita. Kenapa orang tua memberi nasihat kepada kita ya? Karena orang tua ingin kita tumbuh menjadi dewasa, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pandai, anak-anak yang perbuatannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalian mau seperti Samuel kan? Jadi kita harus mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan orang tua kepada kita. Karena nggak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak menjadi baik. Nah, anak-anak, sekarang sudah saatnya untuk kita mempersembahkan sedikit dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Caranya gimana? Kita memberikan persembahan. Persembahannya di mana? Nah, persembahannya dimasukin ke celengan yang sudah dipersiapkan ya, yang sudah pernah dibagikan ke kalian. Nah, sambil mengiringi persembahan kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku.
Nah anak-anak, mari kita bawa persembahan ini ke hadapan Allah dan kita doakan persembahan ini agar persembahan ini disucikan dan menjadi layak di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdoa Bapa kami ya. Kalian sudah hafal semua kan? Yuk kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah hari ini akan segera berakhir. Namun sebelumnya, kita sama-sama bangkit yuk. Kita akan menyanyikan dan memuji nama Tuhan sekali lagi. Menyanyikan dengan semangat ya, dengan penuh sukacita. Mari kita akan menyanyikan baca kitab suci. Tepuk tangan yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Satu kali lagi ya. Ayo kita nyanyi dengan sukacita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah anak-anak, akhirnya ibadah sekolah minggu hari ini telah selesai. Ingat, jaga kesehatan kalian ya. Tetap di rumah saja. Kalaupun kalian akhirnya keluar rumah, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, dan satu lagi, cuci tangan. Oke, akhirnya sampai ketemu ibadah sekolah minggu selanjutnya ya. Sampai jumpa.